Bapak Ibu yang mempersiapkan khotbah untuk Minggu Pentakosta yang terambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai 14, marilah kita bersama-sama mempersiapkan khotbah ini. Di kalangan HKBP biasanya persiapan khotbah ini disebut sermon, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai sermon ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua pengkhotbah untuk berpegang pada 3 hal yang sangat esensi sebagai pengkhotbah. Yang pertama, Roh Kudus yang bekerja mengilhami penulisan Alkitab harus kita sambut berkarya dalam hidup kita sebagai pengkhotbah untuk mempersiapkan khotbah. Artinya Roh Kudus tidak berhenti pada proses penulisan Alkitab dahulu kala, tetapi dalam semua usaha melakukan studi dan pewartaan isi Alkitab, Roh Kudus harus berkarya. Jadi marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus pada saat kita mempersiapkan khotbah. Yang kedua, tujuan kita melakukan studi Alkitab bukan supaya kita menguasai firman Tuhan, tetapi supaya firman Tuhan sungguh-sungguh memenuhi dan menguasai hidup kita. Jadi marilah kita awali dengan bertanya dan menemukan jawaban apa yang Tuhan firmankan kepada saya saat ini, saat mendengar firman-Nya ini. Bukan kita mulai dengan bertanya apa yang akan saya katakan di dalam khotbah nanti. Apa yang akan kita sampaikan, kita katakan dalam khotbah nanti, itu kiranya mengalir dari apa yang kita terima dari Tuhan. Yang ketiga, khotbah haruslah menyentuh dan menggerakkan 3H. Yang dalam bahasa Inggris 3H ini adalah head, heart, dan hand. Head atau kepala artinya memberikan pengertian dan pemahaman yang benar. Dan heart atau hati dimaksudkan untuk menyentuh rasa, memberi sukacita, meneguhkan iman, membangkitkan semangat dalam mengikut Tuhan dalam kehidupan keseharian. Dan hand, tangan, adalah menggerakkan aksi, tindakan konkret. Artinya tidak saja sebagai pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Itulah yang menjadi pegangan kita pada saat mempersiapkan khotbah dan juga dalam melaksanakan tugas panggilan kita saat berkhotbah. Mari Bapak Ibu kita kembali ke nats firman Tuhan dari Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Untuk mempermudah kita mempersiapkan khotbah ini, saya mengajak kita untuk memikirkan, merenungkan 5 hal. Yang pertama, konteks dari Yesaya 63 ini dan juga bagian-bagian yang lain adalah bahwa bangsa Israel sedang berada di pembuangan. Mereka meninggalkan rumahnya dan terutama mereka tidak beribadah di bait suci. Hidup dalam keadaan seperti ini pastilah tidak menyenangkan. Ada pergumulan di situ. Yang kedua, umat ini berada di pembuangan karena dosa-dosa mereka. Jadi Allah membawa mereka ke pembuangan ini karena dosa, tetapi tidak berhenti di situ. Kiranya pembuangan ini menjadi sebuah sekolah bagi mereka, sebagai kesempatan untuk membaharui kehidupan, untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk memahami firman Tuhan nats khotbah ayat 11 sampai 14 ini dengan baik, kita perlu melihat ayat sebelumnya karena
itu punya kaitan satu dengan yang lain. Pasal 63 kitab Yesaya ini di ayat 7 sampai ayat 10, dimulai dengan ayat 7, itulah sebuah doa. Nabi membuat pengakuan penuh syukur atas nama umat itu sendiri, perihal bagaimana Allah berurusan dengan umatnya itu sejak lama. Dan sudah menjadi kebiasaan umat Allah untuk melihat ke belakang sementara mereka berdoa. Dan di sini secara khusus dilihat peristiwa keluaran dari Mesir yang dialami oleh nenek moyang orang Israel. Dalam ayat 7 kita melihat bagaimana kasih setia Tuhan diingatkan, disegarkan ulang. Ayat ke-8 dikatakan mereka adalah umat Tuhan. Dan ayat 10 mereka istimewa karena Tuhan sendiri menolong mereka. Itu ayat 7 sampai ayat 10. Tetapi secara khusus dalam ayat 10, masalah yang kita lihat di situ bahwa mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Jadi ada kesetiaan Allah, ada kebaikan Allah yang umat itu terima, tetapi respon dari umat dikatakan di sini mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Itu ayat 7 sampai 10 sebelum Nats Khotbah ayat 11 saya sampai ayat 14. Nah, itu sebabnya kita sekarang melihat yang keempat, yaitu berkaitan langsung dengan Nats Khotbah ayat 11 sampai ayat 14. Ayat 11 sampai ayat 14 ini adalah bagian dari doa itu juga, ayat 7 sampai ayat 10 yang tadi. Dan doa ini berisikan pengakuan akan kesetiaan Tuhan di masa lalu dan memohon kiranya kasih setianya tetap. Isi doa ini yang ditujukan kepada Tuhan sebenarnya itu sekaligus berisi seruan kepada umat untuk bertobat. Nah, Bapak Ibu, ada kalanya doa berisi dua hal yang tidak terpisahkan, yaitu permohonan kepada Tuhan dan sekaligus menjadi apa yang harus dilakukan. Misalnya kalau kita mengingat doa Bapa kami ini di satu segi dia adalah permohonan kepada Tuhan, tetapi di segi lain itu merupakan sesuatu yang harus dihidupi, yang harus dilakukan. Kita ambil contoh, kalau kita berdoa, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ini adalah pengakuan bahwa Tuhan menyediakan makanan, kita memohon supaya Tuhan mencukupkan, tetapi di bagian yang lain itu adalah sebuah komitmen kalau Tuhan memberikan kita makanan, supaya makanan itu secukupnya, makanan tidak menjadi beban, makanan tidak menjadi sumber penyakit. Bahkan kalau kita meminta makanan yang cukup dari Tuhan, itu juga merupakan bagian dari gerak hidup supaya ketika kita menerima makanan dari Tuhan, kita juga tergerak berbagi. Nah, ini bisa kita lihat dalam kaitannya dengan ayat 11 sampai 14 yang tadi, bahwa doa ini berisikan permohonan kepada Tuhan, tetapi sekaligus menjadi seruan kepada umat untuk berubah, untuk bertobat. Jadi dalam ayat 11 sampai 14 ini, kita melihat sebuah doa pengakuan bahwa mereka itu dipimpin keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan membawa mereka keluar, Dia yang menaruh rohnya dalam hati mereka, tangannya yang agung menyertai Musa menuntun umat melintasi samudera raya. Ini yang diperdengarkan dari ayat 11 sampai ayat 14 ini. Tapi secara khusus kita memberi perhatian pada ayat 14 bagian yang terakhir. Di situ dikatakan, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian, demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Nah, dari sinilah kita masuk bagian yang terakhir, yang kelima, untuk melihat firman Tuhan dari Yesaya 63 ini, terkhusus ayat 14,
dalam hubungannya dengan epistel Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Sekali lagi ayat 14 dari Yesaya 63 itu, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian, demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Dan dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah menurut roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan selanjutnya ayat 22 sampai 23 yang sangat penting dan biasanya kita hafal berkaitan dengan buah-buah roh yang saya sering kali ajak generasi muda untuk mempermudah menghafalnya dengan singkatan KSD 5KB. KSD itu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan 5K kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan 1P penguasaan diri. Minggu yang akan datang ini kita merayakan turunnya Roh Kudus, dan dalam minggu atau perayaan ini kita juga menyambut firman Tuhan yang berkaitan dengan karya pekerjaan roh, supaya kiranya kita menerima Roh Kudus, dan ketika kita menerima Roh Kudus, Dia sendirilah yang menguatkan kita, menuntun hidup kita, membuat hidup kita bersukacita, dan juga membuat hidup kita berbuah. Maka hidup kita lebih baik, dunia lebih baik, dan terutama Tuhan dimuliakan. Kiranya Roh Kudus itu menuntun kita semua mempersiapkan khotbah untuk minggu yang akan datang ini, dan biarlah sejak dari persiapan, proses, dan penyampaian firman Tuhan nanti, Roh Kudus sendiri berkarya. Selamat mempersiapkan khotbah, Bapak Ibu yang saya kasihi.